Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ajeng Arianti dan Emi Wardani. Video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah konsep dasar dan materi IPA yang diampu oleh Ibu Widya Setianingrum. Video ini akan membahas tema klasifikasi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Di sini ada yang tahu klasifikasi tumbuhan itu apa? Klasifikasi tumbuhan merupakan bagian dari taksonomi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup bersil banyak yang tubuhnya telah terorganisasi, seperti hal yang pada hewan, dengan bagian organisasi mulai dari sel, jaringan, organ, sampai dengan sistem organ. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan terletak pada dinding sel, yaitu vakuola dan kloroplas. Ada bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar memiliki rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral. Tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah agar tidak rusak. Air dan garam mineral yang diserap akar masuk ke sistem pembuluh kayu atau xilem. Pada gambar di sini ada dua jenis bentuk akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar lembaga yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Yang selanjutnya, akar serabut. Akar serabut adalah bagian berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang adalah organ yang umumnya berbentuk bulat panjang. Organ ini biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Batang tumbuhan terdiri atas buku atau nodus yang berselang-seling sebagai tempat melekatnya daun. Di antara nodus-nodus terdapat sigma batang yang disebut ruas atau internodus. Ada beberapa fungsi-fungsi batang. Yang pertama, tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, daun. Daun adalah yang umumnya berwarna hijau karena mengandung pigma klorofil. Bentuk daun sangat bervariasi, namun umumnya terdiri atas helaian daun yang pipih serta tangkai daun yang menempelkan daun ke batang pada buku atau nodus. Daun ini merupakan organ yang memiliki peranan penting bagi tumbuhan. Ada pula fungsi-fungsi utama tumbuhan daun. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, organ pernapasan. Pada daun terdapat celah yang tersebut stomata. Melalui stomata, tumbuhan melakukan pertukaran udara pernapasan. Dan yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap air pada tumbuhan melalui stomata. Transpirasi berfungsi mengatur suhu tumbuhan atau daun ketika mendapatkan sinar matahari penuh, sehingga suhu daun tetap stabil atau dinding. Selanjutnya, sistem pengangkut air dan mineral pada tumbuhan. Yang pertama, tekanan akar. Rambut akar mengambil air dalam tanah secara osmosis. Osmosis adalah gerakan air dari larutan yang kurang pekat ke larutan yang lebih pekat melalui
melalui selaput semi-permeabel. Selaput semi-permeabel adalah selaput yang hanya dapat dilalui oleh air. Rambut akar mengambil air secara osmosis karena dinding-dinding selnya bersifat semi-permeabel dan cairan selnya lebih pekat daripada air tanah. Yang kedua, kapilaritas batang. Air yang sudah sampai ke jaringan xilem akan terus naik hingga ke daun. Naiknya air pada xilem batang disebabkan oleh adanya kapilaritas batang. Cara kerja kapilaritas ini seperti sumbu kompor yang direndam di dalam cairan atau air minyak. Dan yang ketiga, daya isap daun. Tumbuhan melakukan transpirasi melalui stomata untuk mengatur agar suhu daun tetap dingin. Transpirasi menyebabkan cairan sel pada daun menjadi lebih pekat sehingga sel daun menyerap air dari xilem pada tulang daun. Air yang diambil dari xilem daun akan digantikan oleh air dari xilem batang. Air di xilem batang akan digantikan oleh air dari xilem akar. Seluruh proses tersebut menyebabkan mengalirnya air secara terus-menerus dari akar sampai ke daun. Tenaga yang ditimbulkan dari proses transpirasi disebut daya isap daun. Fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Makanan yang dibuat adalah karbohidrat atau gula, zat organik. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makanan adalah gas karbon dioksida dan air atau zat anorganik. Proses fotosintesis ini tidak akan terjadi tanpa ada bantuan pigma klorofil atau zat hijau daun. Selain makanan, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen dan air. Lebih ringkasnya, perhatikan persamaan reaksi fotosintesis pada gambar ini. Selanjutnya, fotosintesis sebagai sumber energi dan penghasil oksigen. Selain sebagai sumber energi, tumbuhan juga merupakan sumber penghasil oksigen. Oksigen dihasilkan melalui proses fotosintesis. Oksigen ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa oksigen, tumbuhan manusia dan hewan dapat mati. Oksigen adalah gas yang berperan dalam proses respirasi, yaitu gas yang membakar zat makanan sehingga dapat diperoleh energi dari makanan tersebut. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga atau angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan bunga. Bunga adalah cabang yang termodifikasi untuk reproduksi. Organ ini menghasilkan bunga dan biji. Pada bunga terdapat alat-alat pengembangbiakan jantan dan betina. Hal ini mengakibatkan terjadi perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Tumbuhan berbunga juga dapat melakukan pengembangbiakan vegetatif atau aseksual, yaitu menghasilkan individu baru melalui organ-organ tubuh yang selain bunga. Pengembangbiakan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengembangbiakan generatif dan pengembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah menghasilkan individu baru melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini ada nama bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota. Mahkota umumnya berwarna mencolok. Fungsinya menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi kuncup bunga. Kelopak biasanya berwarna hijau. Dasar bunga merupakan bagian tempat tumbuhnya perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Tangkai bunga adalah bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Putik adalah alat kelamin betina yang menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah.
Yang terakhir ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya, penyerbukan. Berdasarkan hasil serbuk sari, penyerbukan terdiri atas 4 golongan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Setelah penyerbukan yang sukses, tahap selanjutnya adalah pembuahan. Pembuahan adalah proses pelaburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pembuahan pada tumbuhan berbunga disebut pembuahan ganda karena terdapat 2 sperma yang membuahi sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Berikut pada gambar di sini adalah tahapan pembuahan pada tumbuhan berbunga. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui pelaburan sel kelamin dan jantan dan sel kelamin betina. Pada jenis tumbuhan tertentu, individu baru dihasilkan dari organ tubuh yang lain, misalnya akar, batang, dan daun yang termodifikasi untuk reproduksi. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami atau buatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti pada tumbuhan umbi batang, rhizoma, dan umbi lapis. Ini merupakan vegetatif alami. Vegetatif buatan seperti stik, menempel, merunduk, menyambung, dan mencangkok. Sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.